Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toktamis adalah seorang klan terkemuka dari gerombolan biru yang secara singkat menyatukan subdivisi gerombolan putih dan gerombolan biru dari gerombolan emas menjadi satu negara. Dia disebut-sebut sebagai penguasa besar terakhir wilayah Golden Horde. Toktamis adalah pangeran keturunan Genghis Khan dari gerombolan emas, dibentuk oleh Batu Khan, putra kedua dari putra sulung Genghis Khan yaitu Jochi. Pada tahun 1376, Toktamis melarikan diri dari pengejaran Urus Khan yang menyerang dan membunuh ayahnya. Kemudian ia datang ke Samarkand untuk meminta bantuan pada Timur Leng. Timur membantunya dengan mempersenjatai dan mendidiknya dalam seni perang. Bahkan Timur turut mendampinginya berperang melawan Urus. Pada tahun 1378 Masehi, Toktamis akhirnya memperoleh kemenangan dan menggantikan musuh bebuyutannya sebagai Khan gerombolan putih. Lalu pada tahun 1380 Masehi, Toktamis menguasai Ulus Jochi, warisan putra tertua Genghis Khan. Namun setelah mendapatkan kekuasaannya, Toktamis menyerang Transoxiana dengan alasan Timur telah mengambil daerah Khawarizmi yang sebelumnya milik Golden Horde. Golden Horde Khanate yang dulu bersahabat sekarang mulai mengincar wilayahnya. Ia tinggalkan anak dan jenderalnya untuk menjaga wilayah Persia dan pergi menyongsong lawan ke utara. Pada saat ketiadaan Timur di jantung kekaisarannya, Toktamis telah 2 kali menyerang wilayah kekuasaannya. Dimulai dari daerah di sebelah barat, setelah itu menuju ke Mawaranhar. Pasukan musuh lalu mengepung Bukhara, menjarah di sejumlah kota dan desa. Pada peristiwa penyerangan tersebut, putra tertua Timur, Pangeran Umar Sheikh, nyaris terbunuh. Percobaan pembunuhan terhadap anaknya tidak dapat diterima oleh Timur. Tindakan Toktamis merupakan suatu penghinaan yang tidak dapat ditoleransi. Timur bertekad untuk menyelesaikan permasalahan ini di medan perang. Toktamis harus ditemukan dan dihadapi. Timur membawa pasukan berkekuatan 200.000 orang berpetualangan sedemikian jauh ke utara berjalan selama 5 bulan. Tepatnya di sebelah timur sungai Volga antara Samara dan Kristopol yang sekarang menjadi Republik Tatarstan. Timur akhirnya berhadapan langsung dengan Toktamis. Ketika mendekat, awan langsung terdesak karena Timur datang dari tempat yang tidak mereka perkirakan sebelumnya. Manuver ini berhasil memaksakan pertempuran yang berlangsung di tepian sungai Kondurcha, Rusia. Saat pertempuran berlangsung, Toktamis melarikan diri meninggalkan pasukannya. Pasukan Golden Horde pun terpaksa melarikan diri. Kemenangan ini membuat pasukan Timurid selama beberapa tahun berikutnya bebas berkelana dan menyerang seluruh daerah kekuasaan Golden Horde di Eurasia hingga Moskow. Tanpa kendala, pasukannya mempergunakan kesempatan ini dengan maksimal dan terus menjelajah ke utara, barat, dan selatan. Mereka hanya pulang ke Samarkand ketika rombongannya sudah penuh dengan harta jarahan. Meski keluar sebagai pemenang, akan tetapi Timur gagal untuk menangkap dan membunuh Toktamis. Menyesali kegagalannya membunuh Toktamis pada perang sebelumnya, Timur memperingatkan para amir dan perwiranya untuk terakhir kali mereka akan memerangi gerombolan emas atau Golden Horde. Pangeran ini harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya. 3 tahun setelah perang Kondurcha, tepatnya pada tahun 1394 Masehi, Toktamis bangkit membentuk pasukan dengan menyepakati persekutuan dengan Sultan Barkuk dari Mesir dan sekali lagi mengganggu perbatasan Kekaisaran Timur. Pada bulan April 1395 Masehi, pengejaran dan pelarian sudah menemui puncaknya. Di Sungai Terek di dekat kota Gronsi, Timur bertemu dengan musuhnya. Perang pun berlangsung sampai akhirnya Toktamis dan pasukannya dapat dikalahkan. Kerajaannya dihancurkan, wilayah gerombolan emas diluluhlantakkan. Ini adalah kekalahan yang tidak dapat dipulihkan oleh Toktamis.
hukuman yang pantas bagi seorang yang sudah melampaui batas atas apa yang sudah diberikan Timur kepadanya. Setelah kekalahan telaknya di pertempuran Sungai Terek, Tokhtamis digulingkan dan digantikan oleh Edigu. Sekitar tahun 1406, Tokhtamis tewas di Siberia oleh anak buah Edigu. Namun Edigu pada gilirannya akan dibunuh 13 tahun kemudian oleh salah satu putra Tokhtamis.